Halo guys, kembali lagi bersamaku Lutfira Mamalida. Nah, pada video kali ini aku akan membahas mengenai menghubungkan antar villain. Kalau pada video kemarin kita kan baru membuat topologi antar villain. Nah, sekarang kita akan menghubungkan antar villain tersebut. Nah, di sini saya sudah membuka topologi yang ada di bab kemarin atau yang ada di bab 5. Sekarang saya akan tambahkan router di ruang 2. Nah, terus kita hubungkan dari router ke switch yang ada di ruang 2. Nah, untuk IP-nya sebentar akan saya tambahkan not. Jadi untuk VLAN 1 itu dia IP networknya 192.168.1.0. Terus kalau yang VLAN 10 192.168.10.0. Oh ya, ini tambahkan slice 24. Yang di sini juga slice 24. Terus untuk VLAN 20 192.168.20.0/24. Nah, jadi kita itu akan menggunakan IP ini di VLAN yang ada di router 0. Terus kita akan konfigurasikan di router 0 ini. Sebentar. Ini kita buka, masuk ke CLI. Terus ini kita ketik no saja. Terus kita masuk ke privilege, lalu ke config. Nah, terus kita itu lihat untuk mengarah ke switch ruang 2, dia itu berarti melalui yang fast Ethernet 0/0. Nah, sekarang kita masuk ke interface tersebut. Interface FA 0/0. Lalu kita ketikkan IP address dari router 0 ini. Router 0 ini kan untuk defaultnya dia berarti memakai yang VLAN 1. Jadi untuk IP-nya itu nanti ketik dulu IP address, IP-nya adalah 192.168.1.1, terus netmasknya 255.255.255.0. Nah, terus kita ketik no shutdown. Terus kita juga ketik no shutdown do show IP interface brief. Nah, di sini untuk fast Ethernet 0/0 itu IP-nya sudah masuk dan ini sudah up. Nah, nantinya kita itu akan menambahkan sub interface. Jadi untuk sub interface itu isinya adalah VLAN 10 dan juga VLAN 20. Nah, untuk konfigurasinya kita keluar dulu. Kita ketik interface FA 0/0.10. Di sini saya akan menamai 10 karena ini akan saya gunakan untuk VLAN 10. Enter. Terus ketik encapsulation .1q10. Ini saya namai 10 karena biar bisa menyesuaikan dengan VLAN 10-nya. Terus enter. Terus kita masukkan IP address-nya. Tadi kan 192.168.10.0. Tapi di sini karena kita memasukkan IP address jadi masukannya 1. Terus kita masukkan subnet masknya. Terus kita keluar, di sini saya akan membuat sub interface untuk si VLAN 20. Nah, ini ganti aja 20. Terus kita ketikkan IP address-nya. Ya, encapsulation.20. Terus ketikkan IP address-nya. Ini diganti 22 aja. Nah, terus di sini saya akan cek IP-nya, do show IP interface brief. Nah, di sini yang sub 10 dan juga 20 sudah masuk IP-nya dan sudah up. Terus kita keluar saja. Ketik exit. Lalu kita itu akan pasang IP gateway-nya ke yang ini VLAN 10 dan juga yang VLAN 20. Jadi kalau ini tuh nanti akan pakai 10.1, kalau yang ini akan 20.1. Nah, untuk masang gateway-nya akan saya percepat saja.
Nah, di sini saya sudah selesai memasukkan IP gateway di VLAN 10 dan juga di VLAN 20-nya. Sekarang kita akan masuk ke konfigurasi terang. Nah, kita coba lihat dulu. Jadi router itu jadi switch itu kalau mau mengarah ke router dia melalui ini yang Fast Ethernet 0/9. Kita akan masuk ke situ yang 0/9. Kita masuk ke privilege dulu, ke conf T, lalu interface FA 0/9. Lalu kita ketik switch port mode terang. Nah, setelah itu saya akan kirim paket dari PC 8 ke PC 11. Nah, ini successful. Kalau misalnya punya kalian masih fail, kalian bisa coba terus. Terus kalau misalnya masih tetap gagal, kalian bisa ping IP PC 11-nya. Nah, di sini saya tadi itu gagal dan saya sudah ping. Di sini emang kalau awal saya itu RTO, tetapi nanti jatuh TTL. Nah, lalu kalian bisa coba kirim paket lagi dan itu hasilnya nanti akan successful. Nah, selanjutnya saya akan membuat PC di VLAN 10 dan juga VLAN 20 itu mempunyai IP secara DHCP. Jadi kita tidak akan mengkonfigurasikan IP-nya secara statik lagi. Nah, caranya kita buka router. Nah, ini keluar dulu, exit. Terus ketik IP DHCP pool. Di sini saya akan menamai VLAN 10. Terus kita ketik untuk networknya 192.168.10.255.255.255.0. Lalu kita ketik gateway-nya. Default strip router. Di sini saya akan pakai 192.168.10.1. Kita akan samakan saja seperti konfigurasi gateway sebelumnya. Terus kita konfigurasikan juga untuk DNS-nya. 8.8.8.8. Di sini saya pakai DNS Google. Terus kita keluar, di sini saya akan tambahkan yang VLAN 20. Kita tambahkan networknya juga. Kita tambahkan yang default route. Terus kita tambahkan DNS-nya. Nah, kita keluar, kita tambahkan yang VLAN 1. Masukkan juga networknya. Masukkan juga default router. Di sini berarti pakai 1.1. Terus masukkan DNS-nya. Keluar. Terus kita coba di salah satu PC, misalnya di PC 8. Ke IP configuration, lalu ininya ke DHCP. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah mendapatkan IP secara DHCP. Terus kita coba cek juga di PC 11. IP configuration lalu DHCP. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini untuk PC 8 dan 11 pun sudah dapat IP DHCP. Jadi bisa dipastikan kalau yang di sini dan juga di sini pun sudah pasti mendapatkan IP secara DHCP. Selanjutnya kita itu akan belajar tentang switch 2 layer dan juga switch yang 3 layer. Nah, jadi untuk switch yang ini yang di Cisco itu merupakan switch 2 layer. Kalau misalkan yang ini multi layer switch itu dia pakai yang switch 3 layer. Nah, kita bisa tahu itu dari namanya. Misalnya kita coba lihat di network device. Kalau yang ini kita kan pakai yang 2960. Nah, dari namanya yang awal itu kan angka 2, dia itu menandakan kalau dia itu switch yang di layer 2. Kalau yang multi layer itu di sini namanya kan nama depannya itu 3. Jadi menandakan dia itu berada di layer 3. Nah, terus perbedaannya itu kalau misalnya switch yang 2 layer gak bisa menghubungkan antar network. Jadi misalnya tadi di ruang 2 kan untuk menghubungkan antar network itu dia butuh router. Kalau misalkan switch yang multi layer dia itu bisa menghubungkan network tanpa menggunakan router, jadi dia itu bisa menghubungkan antar network. Nah, saya akan konfigurasi switch yang
multilayer. Nah, sebelumnya saya akan tambahkan 2 PC dulu. Oh ya, ini saya hapus saja. Terus ini saya kebawahin. Terus ini disambungkan ke multi-layer switch. Terus kita konfigurasikan IP-nya. Nah, untuk IP-nya di sini saya akan pakai 192.168.10.55. Terus subnet masknya. Terus kita juga akan konfigurasi di PC ini yang 19. 192.168.20.55. Terus kita akan konfigurasikan switch multilayernya. Kita masuk ke sini CLI, lalu ke mode privilege, ke conf t. Terus di sini saya akan tambahkan VLAN 10. Name-nya masih sama, programming. Terus di sini saya akan tambahkan VLAN 20. Namanya juga sama, marketing. Terus kita keluar, kita akan masuk ke interface yang mengarah ke PC 1, jadi dia pakai interface yang 0/2 FA 0/2. Terus kita nyalakan switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Dan terus kita exit. Kita akan masuk ke interface yang mengarah ke PC 19 0/3. Terus ketik juga sama switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20. Terus kita akan konfigurasikan IP di VLAN 1, 10 dan juga 20-nya. Nah, kita keluar dulu. Terus kita masuk ke interface VLAN 1. Terus kita ketik IP address. Kita samakan saja yang ada di sini. Satu 192.168.255.255.255.0. Terus kita ketik no shutdown. Nah, kita coba keluar, kita masuk juga ke VLAN 10. Terus kita ketik juga IP address. Kalau ini 10.1. Terus ketik no shutdown. Kita exit, lalu masuk ke VLAN 20. Lalu ketik IP address-nya. Kalau ini berarti 20.1. Terus ketik no shutdown. Terus exit, kita coba cek do show IP interface brief. Ini kita coba klik space. Nah, di sini untuk VLAN 1, 10 dan 20 sudah ada IP-nya. Nah, sekarang kita akan uji coba di PC yang ini. Kita akan tambahkan gateway dulu. 192.168.10.1. Terus kita coba di sini juga. 192.168.20.1. Terus kita buka switch lagi, yang switch multilayer. Nah, kita coba ketik do show IP route. Nah, di sini kan tertulis ICMP redirect change is empty. Nah, itu berarti kita masih berada di layer 2. Jadi kita akan membuat switch ini tuh ke layer 3.
Caranya ketik IP routing. Kita coba ketik lagi. Nah, di sini IP itu sudah muncul. Sekarang kita akan coba ngirim surat dari PC 0 ke PC 19. Nah, dia fail, kita coba lagi. Nah, dia successful. Terus kita akan konfigurasikan IP DHCP di switch multilayer ini. Kita buka switchnya. Terus kita ketik IP DHCP pool VLAN 10 dulu. Untuk network samakan saja 192.168.255.255.255.0, lalu masukkan gateway-nya default strip router 192.168.10.1. Kita masukkan DNS server. Ini 88 sama juga. Terus kita keluar, kita akan masuk ke yang VLAN 20. Terus ketik IP networknya. Ini juga kita ganti jadi 20.0. Terus kita ketik default gateway. Ini 20.1, ketik juga DNS servernya. Terus kita konfigurasikan juga untuk VLAN 1. Konfigurasikan networknya, ini berarti 1.0. Terus untuk gateway-nya, ini juga 1.1. Terus kita konfigurasikan DNS-nya. Nah, sekarang saya akan coba di PC ruang 3, ya, di PC 13. Ini ke DHCP. Nah, ini sudah ada IP-nya. Terus kita coba juga di PC 16. Nah, dia juga sudah berubah IP-nya. Nah, di sini saya sudah membuat topologi baru. Sekarang saya akan menghubungkan seluruh device ini. Nah, di sini saya akan menghubungkan dari router ke switch 2, lalu dari switch 2 ke switch 1, dari switch 2 ke switch 3, lalu ini dari PC 1 sampai 6 itu ke switch 1. Lalu dari PC 7 sampai 10 ke switch 2. Lalu ini dari PC 11 sampai 16 ke switch 3. Nah, jadi nanti PC 2 dan PC 10 akan menggunakan VLAN 10, lalu PC 3 dan 4 yang ini akan menggunakan VLAN 20, lalu untuk PC 5 dan 6 akan menggunakan PC 30. Terus kalau yang ini PC 78 akan menggunakan VLAN 40, PC 910 akan menggunakan VLAN 50. Terus untuk PC 11 dan 12, ini. Nah, ini dia akan menggunakan VLAN 10. Terus PC 13-14 akan menggunakan VLAN 20 dan PC 15-16 akan menggunakan VLAN 30. Jadi untuk topologinya itu seperti ini. Nah, sekarang saya akan mengkonfigurasikan VLAN di router dulu. Kita buka routernya, ke CLI, lalu ini ketik no saja. Terus kita masuk ke mode privilege, lalu ke config, lalu kita akan membuat sub interface FA0/0.10. Ketik encapsulation .1q10. Ini saya akan menyesuaikan saja namanya. Lalu ketik IP address. Nah, untuk IP address berarti kita akan membuat 5 sub interface. Ada VLAN 10, 20, 30, 40, dan 50. Nah, untuk networknya berarti dia itu akan memakai yang ini.
Jadi ini sebagai patokan kita. Kita coba buka lagi routernya. Ini geser saja. IP address 10.10.10.1, netmasknya 255.255.255.0. Terus ketik no shutdown. Nah, kita keluar, kita ke sub 20, lalu masukkan IP address-nya. Ini berarti diganti saja 2. Oh ya, saya lupa di sini ada encapsulation dulu .20, terus ketik ini, terus kita ketik no shutdown. Kita keluar ke yang subinterface 30, terus encapsulation, terus IP. Nah, ini IP nya kita ganti saja 30, terus ketik no shutdown, lalu keluar, kita masuk lagi ke yang 40, lalu encapsulation, terus ke IP address, terus ketik no shutdown, exit, ketik lagi yang subinterface 50, lalu encapsulation 50, terus IP address yang 50 juga. Terus ketik no shutdown, lalu kita exit. Terus kita coba cek do show in IP interface brief. Nah, di sini yang sub 10 sampai 50 sudah ada IP-nya. Terus kita akan konfigurasikan IP DHCP. Jadi nanti semua PC ini tuh kan nggak mungkin ya kita konfigurasi secara statik IP-nya satu persatu. Jadi kita akan pakai yang DHCP. Kita buka lagi routernya. Terus kita ketik IP DHCP pool VLAN 10. Nah, kita tulis networknya. Networknya itu kita sama patokannya yang ini. Ini kan berarti netnya 10.10.10.0/24, subnet masknya 255.255.255.0. Oh ya, ini ada salah, ini nggak usah kasih slice, saya lupa. Nah, terus kita ketik IP gateway-nya, default router 10.10.10.1, terus kita ketik juga DNS servernya. Kita pakai Google saja. Terus kita exit. Nah, kita coba yang ke pool VLAN 20. Terus kita ketik networknya. Ini berarti 20, ini juga 20. Terus default routernya. Terus DNS server. Nah, mulai dari bagian sini akan saya percepat saja. Untuk caranya juga sama, bedanya itu ada di yang network dan juga default rootnya. Jadi dia tuh akan menyesuaikan dengan VLAN-nya. Nah, di sini untuk konfigurasi IP DHCP-nya sudah selesai. Terus kita akan konfigurasi di masing-masing switch-nya itu untuk VLAN-nya. Jadi kita ke switch 1 dulu, ke privilege, lalu conft. Nah, kita akan buat VLAN 10 sampai 50-nya.
Nah, di sini untuk konfigurasi VLAN 10 sampai 50 sudah selesai, terus kita akan memasukkan interface-nya. Nah, untuk interface berarti dia itu pakai yang sebentar. Dan ini yang berarti ini dia pakai fast ether 0/2, ini /3/4/5/6/7. Kita masuk ke interface range, jadi kita masukkan yang VLAN 10 dulu, FA 0/2 sampai 3, ketik switch port mode akses. Oh ya, ini sebentar ada kurang kata, ini sebentar salah ketik. Nah, terus kita ketik lagi switch port akses VLAN 10. Kita exit lagi. Untuk kita akan memasukkan interface yang 4 sampai 5. Switch port mode akses, terus berarti dia tuh pakai VLAN 20. Ini ada kurang. Ya sebentar, ini saya juga ada kurang di yang VLAN 10. Kita keluar dulu, masuk ke interface FA 0/2 sampai 3. Ya, kita lupa tambahkan range. Nah, terus kita masuk lagi yang switch port mode akses, lalu switch port. Nah, ini kurang H. Terus ini ganti 10. Kita exit, terus kita masuk lagi yang ke 4 sampai 5. 4 sampai 5 switch port mode akses, switch port VLAN 20. Exit, kita juga masukkan yang interface 0/6 sampai 7. Kita lupa tambahkan range. Switch port mode akses, lalu switch port VLAN 30. Exit. Terus kita akan konfigurasikan juga di switch 2. CLI enable conft. Kita buat dulu VLAN 10 sampai 50. Sudah, terus kita konfigurasikan yang interface mengarah ke PC 7 sampai 10. Dia melewati 0/4, berarti 0/4/5, ini 6 sama 7. Berarti kita masuk dulu ke interface range tadi 0/4 sampai 5. Switch port mode akses. Ini kurang S1 lagi. Terus switch port akses, berarti dia VLAN 30. Kita exit, masuk ke yang range interface FA 0/6 sampai 7. Switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 40. Sebentar, ini 50. Terus yang 4 sampai 5 saya lupa, ini dia masuk ke yang VLAN 40. Sebentar, saya exit dulu aja. Mode akses, terus ini 40. Maaf, saya lupa. Terus kita coba cek do show VLAN brief.
Nah, dia 40 sama 50 sudah ada. Oh ya, kita coba cek juga di switch 1. To show VLAN brief. Nah, dia juga sudah masuk di yang 10, 20 sama 30. Terus kita coba konfigurasikan di switch 3. Enable conf T. Terus kita juga buat VLAN 10 sampai 50. Nah, di sini saya sudah membuat VLAN 10 sampai 50. Terus kita konfigurasikan fast Ethernet yang mengarah ke PC 11 sampai 16. Saya lihat dulu, ini dia lewat 0/2. Terus ini 0/3. Jadi ini lewat 0/2/3, 4, 5, 6, 7. Sama yang seperti yang di switch 1. Jadi untuk konfigurasinya samakan seperti yang ada di switch 1. Jadi ini akan saya percepat saja. Nah, kalau sudah, kita coba cek do show VLAN brief. Nah, di sini juga sudah masuk. Terus kita akan coba konfigurasi terang di switch. Kita coba di switch 1 dulu. Nah, kita masuk ke interface yang mengarah ke ini switch 2. Berarti kan dia lewat yang 0/1. Kita masuk interface FA 0/1. Terus kita ketik switch port mode terang. Kita coba lihat to show interface terang. Nah, udah masuk. Terus kita coba konfigurasikan di switch 2. Kalau di switch 2 kan dia berarti ada 3 ya. Ini yang mengarah ke sini router, terus mengarah ke switch 1 dan switch 3. Jadi ada 3 interface. Langsung saja, berarti kita pakai yang interface range FA 01 sampai 3. Ketik switch port mode terang. Nah, terus kita juga konfigurasikan di switch 3. Untuk konfigurasinya sama seperti di switch 1. Interface FA 0/1 switch port mode terang. Nah, terus kita akan uji DHCP dulu, lalu kita akan kirim paketnya. Oh iya, di sini untuk menyalakannya saya pakai yang config aja di fast Ethernet 0. Kita nyalakan. Terus juga di fast Ethernet 01. Nah, kita tunggu sampai dia itu ini berwarna hijau. Nah, sekarang saya akan coba cek IP DHCP PC 1. Nah, dia sudah mendapatkan IP. Terus kita coba cek di VLAN 20. Kita coba cek di VLAN 5. Yang VLAN 30. Terus kita coba cek juga di VLAN 40. Kita coba cek juga di PC 9. Di sini juga kita cek semua. Nah, terus kita akan coba kirim paket. Misalnya sini saya dari PC 1 ke PC 3. Nah, ini kita coba lagi saja. Nah, successful, kita delete aja. Terus dari PC 5 ke PC 7. Nah, ini failed juga, kita coba lagi PC 5, PC 7.
Nah, successful, kita delete lagi biar nggak terlalu banyak. Lalu dari PC 9 ke PC 11. Nah, ini fail, kita coba lagi. Nah, successful. Terus dari PC 13 ke PC 15. Nah, dari awal-awal ini emang fail. Lalu kita coba lagi, pasti nanti hasilnya kan successful. Sekian pembahasan pada video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye!